Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan judul kekuatan dan batas minimal alat bukti sumpah, melanjutkan dari pembahasan yang lalu, yaitu terkait dengan kekuatan dan batas minimal alat bukti persangkaan. Inti utama dalam pembahasan ini tentunya tidak lepas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu membahas faktor utama kualitas alat bukti, yaitu alat bukti tersebut harus memenuhi syarat formil, memenuhi syarat material, dan memenuhi batas minimal pembuktian. Untuk itu, agar semua memahami terkait alat bukti sumpah, maka penting bagi kita semua untuk mengetahui batas minimal dan kekuatan alat bukti sumpah. Untuk itu, mari kita bahas bersama tentang kekuatan dan batas minimal alat bukti sumpah. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa alat bukti sumpah diatur di dalam pasal 155, 156, 157, dan pasal 158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam sumpah sebagai alat bukti. Yang pertama yaitu adalah sumpah decissoire atau sumpah pemutus. Sumpah pemutus merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Sumpah decissoire merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang keberadaannya diatur di dalam pasal 156, kemudian pasal 157, dan pasal 177 HIR. Kemudian yang kedua yaitu adalah sumpah pelengkap. Sumpah pelengkap merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap ini diatur di dalam pasal 155 HIR dan pasal 182 RBG. Kemudian yang ketiga yaitu sumpah penaksir. Sumpah penaksir ini merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembenaran sumpah penaksiran adalah adanya kesalahan pihak tergugat yang sudah terbukti, namun jumlah kerugian sulit untuk ditentukan. Sumpah penaksiran diatur di dalam pasal 155 HIR, kemudian pasal 182 RBG, kemudian pasal 1940 KUH Perdata. Oleh karenanya, untuk mengetahui batas minimal dan kekuatan dari masing-masing alat bukti sumpah, perlu kiranya kita memahami satu persatu terkait syarat formil, kemudian syarat material, kemudian batas minimal, kemudian nilai kekuatan pembuktiannya. Yang pertama, syarat formil daripada sumpah decissoire, yaitu pertama, sumpah tersebut diminta oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya melalui perantaraan hakim. Kemudian syarat yang kedua, jika tidak ada bukti sama sekali atas perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, lafal sumpah terkait dengan perbuatan pihak yang diminta bersumpah. Dan sumpah ini tidak bisa dikembalikan kepada pihak yang meminta bersumpah. Kemudian yang keempat, jika terkait dengan perbuatan kedua belah pihak, maka sumpah tersebut dapat dikembalikan kepada pihak yang meminta bersumpah. Kemudian yang kelima, pihak lawan sudah dipanggil ke persidangan,
Kemudian syarat yang keenam yaitu dilakukan di persidangan. Untuk syarat material sumpah decissoire, yaitu pertama, isi lapal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian yang kedua, isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. Nah, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sumpah tidak dapat memiliki kekuatan yang mengikat. Kemudian, batas minimal daripada sumpah decissoire yaitu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain. Artinya cukup dengan satu alat bukti sumpah decissoire perkara sudah dapat diselesaikan dan dapat diputuskan. Kemudian oleh karena batas minimal daripada sumpah decissoire ini adalah dapat berdiri sendiri, maka nilai kekuatannya adalah sempurna, mengikat dan memaksa kepada para pihak dan hakim. Hal itu sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 182, 185 dan 314 HIR. Kemudian pasal 155 sampai pasal 158 dan pasal 177 serta pasal 1929 sampai pasal 1945 BW ya. Pengguguran sumpah ini hanya dapat dilakukan dengan putusan pidana. Kemudian syarat formil sumpah pelengkap yaitu pertama harus ada bukti permulaan. Kemudian yang kedua, para pihak tidak mampu lagi untuk menghadirkan alat bukti yang lain. Kemudian yang ketiga, sumpah tersebut diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi bukti permulaan yang ada. Kemudian keempat, pihak lawan sudah dipanggil di persidangan. Kemudian yang kelima, sumpah tersebut dilakukan di persidangan. Dan syarat material dari sumpah pelengkap yaitu isi lapal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian batas minimal daripada sumpah pelengkap yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain. Artinya, bukti sumpah pelengkap itu dapat berdiri sendiri setelah sumpah diucapkan oleh pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah, maka hakim tidak boleh menghadirkan bukti lain karena sumpah pelengkap sudah dapat berdiri sendiri. Sehingga nilai kekuatannya pun yaitu sempurna, mengikat dan memaksa kepada para pihak dan hakim. Kemudian syarat formil sumpah penaksir yaitu penggugat diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah. Semua sumpah itu harus melalui putusan sela. Kemudian yang kedua, kesalahan tergugat telah terbukti. Kemudian yang ketiga, jumlah kerugian sulit ditentukan. Kemudian syarat material daripada sumpah penaksir yaitu isi sumpah harus berkaitan langsung dengan penentuan jumlah uang ganti kerugian. Sedangkan batas minimal daripada sumpah penaksir yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatannya sempurna, mengikat dan memaksa kepada para pihak dan hakim. Itulah terkait dengan kekuatan dan batas minimal alat bukti sumpah. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, dari pembahasan tadi kita dapat memahami terkait kekuatan dan batas minimal alat bukti sumpah. Ya. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang mutlak dan dapat berdiri sendiri. Kekuatannya sempurna, mengikat dan memaksa kepada para pihak dan hakim. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.